A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ayat 206. Wa idza qila, jika disampaikan kepadanya, lahu inna bil fa'il, lahu ini naibul fa'il, hunya kembali ke man yang atas, ya, atau orang yang di atas itu man. Ittaqillah, dikatakan apa? Ittaqillah, tawakkallah kepada Allah. Ini maf'ul saninya qila. Ittaqillah, ya, takwalah kepada Allah. Fi fi'lika, dalam perbuatanmu. Akhadhathul izzatu, maka ya, kesombongan itu ada dalam dirinya. Izzah itu kesombongan. Padahal yang layak sombong hanya Allah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kalau ini bukan kesombongan tapi kemuliaan. Ya, izzah ini artinya kemuliaan. Kalau di sini artinya izzah ini kesombongan. Ya. Nah, tergantung mau kemana ini. Mau sombong apa mau mulia? Nah, itu ya. Ay hamalathu al-anafatu, anafa ini kesombongan. Hu ini tu ini fa'ilnya hamalat. Maka kesombongan membawa dia. Wal hamiyatu, dan kesombongan juga membanggakan diri alal amali, atas amal. Bil ismi, dengan dosa. Alladzi amara bitiqaihi, yang atau umiro, alladzi umiro bitiqaihi, yang diperintahkan untuk menjauhi amal atau menjauhi dosa. Kalau sudah begini bagaimana? Fahasbuhu mubtada, ya, maka kafihi, yaitu yang mencukupinya itu jahannamu, hanya neraka jahanam. Orang sombong itu susah dinasehati, orang sombong itu susah untuk mendapat petunjuk. Maka yang bisa mencukupi kesombongannya hanya jahanam. Wala bi'sal mihadu. Wala bi'sal mihadu ini, mihadu menjadi mubtada muakhar, la bi'sa khobar, ya. Ini banyak takwil, banyak tarkib mihad, bisa juga fa'il, juga bisa macam-macam. Ini ada beberapa pilihan. Kalau kita milih yang mudah aja, wala bi'sal mihadu, anggap aja ini khobar muqaddam, mihadu mubtada muakhar. Maka sebaik-baik tempatnya dia tidur, ya Pak, mihad, ya, itu adalah jahanam. Jadi orang kalau sombong itu sudah sangat sulit dinasehati. Orang kalau sudah sombong susah masuk ilmu. Ada dua orang yang tidak bisa mendapat ilmu, isnani la yata'allamani. Ada dua yang nggak bisa belajar. Siapa itu? Mustahyin wa mutakabbir. Orang yang malu sama orang yang sombong. Ini nggak bisa belajar. Malu, ya, malu. Sampai kalian belajar malu, kata store malu, nggak enak, malu suratnya nggak enak, nggak bisa belajar. Nggak boleh malu belajar itu. Malu sudah tua ya nggak belajar. Sudah S2 belajar malu, nggak bisa kuliah, nggak belajar. Harus nggak boleh mustahyin, nggak boleh malu, nggak boleh sombong. Ini kalau sombong susah. Dan Syekh Buti mengatakan begini, ya, sesungguhnya dosa-dosa kalian itu tidak menghalangi kita kepada Allah. Yang menghalangi itu adalah kesombongan. Buktinya apa, Rek? Sebentar, ini tingkat tinggi, ya. Ini kalau ngantuk-ngantuk ini saya khawatir. Ini hanya untuk yang nggak ngantuk saja. Kalau ngantuk mending langsung tidur aja, nggak usah dengarkan, ya. Kalau turun langsung itu enak daripada kok gini-gini tambah salah paham. Bagi yang ngantuk segera tidur. Ini untuk yang nggak ngantuk saja. Ini menarik sekali Syekh Buti. Beliau sudah membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, saya sudah membaca Al-Quran semua. Jadi yang menghalangi manusia dari Allah itu bukan dosa, tapi kesombongan. Kesombongan. Buktinya apa? Buktinya Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan gimana? Maksiatun, kemaksiatan. Jadi bukan maksiat yang menyebabkan orang terhalang dari Allah. Tapi yang terhalang dari Allah itu apa? Kesombongan. Ya, kesombongan juga maksiat juga. Maksudnya itu selain sombong gitu maksudnya. Ya, sombong juga maksiat. Syekh Al-Jufri mengatakan sumbernya dosa itu dua, sombong sama ujub. Sumbernya dosa. Sombong, ujub. Ujub itu merasa bangga diri. Nanti di sampingnya ada hasud itu nanti. Itu sumbernya dosa. Syekh Buti mengatakan, Ibnu Athaillah mengatakan
Maksiyatun awrasat zullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Kemaksiatan yang melahirkan, menumbuhkan kita hina, waftiqaran, butuh kepada Allah, itu lebih baik daripada taat yang menyebabkan orang itu merasa mulia dan sombong. Sudah jelas itu. Maka Syekh Buti itu berulang kali mengatakan begini. Berulang kali saya itu kalau mendengarkan beliau ngisi pengajian selalu mengatakan begini. Syekh Ar-Rifai, ini beliau ini gurunya beliau, Syekh Rifai ini. Beliau mengatakan begini, jalan menuju kepada Allah itu sudah penuh sesak. Sudah banyak jalan menuju kepada Allah, sesak penuh semua. Saya melihat jalan menuju Allah itu sudah banyak penuh semuanya itu. Cuma ada satu jalan yang masih sepi. Satu jalan menuju Allah itu sepi. Yang lainnya sudah penuh sesak yang lainnya. Apa? Yaitu jalan at-tadzallul. At-tadzallul yaitu apa? Merendahkan diri kepada Allah. Itu yang masih sepi. Ini kata beliau berulang kali ngomong gitu. Syekh Rifai gurunya. Jalan menuju Allah itu kan macam-macam ya. Cara orang menuju kepada Allah kan macam-macam. Saya nggak ngomong satu nggak enak, nanti kan khawatir disalahpahami. Itu bahasa beliau. Dan yang masih sepi adalah tadzallul. Artinya apa? Iringi semua ibadah kita dengan rasa hina diri. Ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Ya Allah, semua ini darimu ya Allah, semua ini karuniamu ya Allah. Tanpamu saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngaji, nggak bisa belajar. Yang saya bahkan bisa lupa. Bisa aja habis kuat langsung sakit. Sakit kan nggak jelas ya sebabnya apa kan? Tiba-tiba ada orang kena virus gitu aja. Padahal ya sama-sama hidupnya normal. Ini dari Allah semuanya. Jadi seperti itu. Jadi dosa itu kalau menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah, itu bukan dosa, itu karunia. Dan sebaliknya, kamu taat rajin wiridan hadatan setor sekali setor 5 juz. Sampai sini mak ngene-ngene belenger-belenger. Misalnya ya, guruku kalah ambek aku misalnya gitu. Aduh, ini masih bagusan santri yang setor 1 ayat tapi ya Allah, kenapa saya ini nggak bisa setor ya Allah? Mungkin saya banyak dosa ya Allah, kasihan guru saya ya Allah. Wis serius-seriusin di store cuma 1 ayat. Bagus begitu daripada yang store 5 juz tadi. Guruku ambek aku kalah ini. Masa 5 juz saja wis capek guru saya. Oh, itu jelas ini bagusan yang 1 ayat. Tadzallul. Maka setiap ibadah kita harus berikan tadzallul. Semua ibadah kita harus tadzallul. Bisa iritan atos. Wah, bagus tuh. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, karuniamu saya banyak dosa. Pikiran saya enggak fokus. Pikiran saya mau tidur lah, kok jenengan takdirkan saya ini bisa atosan di sini. Oh, gitu. Tadzallul. Tanpa rahmatmu karena nggak mungkin saya bisa baca Rotibul Atos, Rotibul Haddad, Rotibul Latif, nggak bisa. Saya ini siapa? Bapak saya juga biasa-biasa, ibu saya biasa-biasa. Tapi kau takdirkan saya tinggal bersama orang-orang soleh ahli surga semuanya ini, ya Allah. Oh, itu tadzallul. Lebih baik daripada ketaatan. Makanya apa namanya? Tiada kenikmatan yang melebihi, ini yang ngomong kalau nggak salah adalah yang ngomong ya. Saya baca, tiada kenikmatan yang melebihi di mana seorang hamba menyampaikan seluruh dosa-dosanya di depan Allah sambil meneteskan air mata. Itu kenikmatan paling enak itu. Kenikmatan paling indah yang paling merasuk di hati itu apa? Ketika seorang hamba mengadukan dosanya sambil meneteskan air mata. Oh, itu bagus tuh. Maka ada yang mengatakan kalau kamu itu ditakdir Allah berbuat dosa, jangan sedih. Jangan sampai salah paham ya, makan nenek ngantuk bahaya gitu. Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikamnya, kamu kalau berbuat dosa itu enggak usah terlalu putus asa, jangan putus asa. Boleh jadi itu adalah dosa terakhir Allah berikan padamu. Ngono. Enggak usah putus asa. Beliau juga mengatakan gini, kalau kamu ditakdir Allah berdosa, ya, tapi kamu ini merasa kok aku berdosa, sedangkan saya ini banyak amalnya. Loh, itu adalah tanda kalau kamu itu i'timad kepada amal. I'timad itu apa? Bersandar kepada Allah, bukan kepada Allah. Loh, itu kan indikasi berarti. Nah, ini bahaya. Tapi lain tapinya, Rek. Bahaya, ya. Ingat ini. Dalam kitab Ainul Ilmi wa Zainul Hilmi disebutkan, ciri-ciri orang munafik itu kalau ada dosa seperti kayak
lalat lewat, seret gitu. Santai kok istighfar ya hilang ya. Itu orang munafik itu. Ini hadis itu. Ciri orang beriman ada dosa sedikit dia tuh takut seakan-akan gunung mau menjatuh menimpa kepadanya. Ini ciri orang soleh. Jadi kalau dosa dikit kok santai, dosa cilik kok. Cuma ngantuk ya kan. Subuh paling telat sehari 2 hari. Oh, itu munafik itu. Gitu. Paham lo ya, penggabungannya agak lumayan. Ini harus pakai pengalaman, kalau nggak bisa. Terus kemudian begini, jadi Allah itu ada namanya, ini juga Syekh Buti dalam kitab hikamnya menceritakan, ada ulama itu beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah selama 40 tahun gara-gara dosa apa? Gara-gara dosa membaca alhamdulillah. Mau alhamdulillah itu ditobati 40 tahun. Lu kok bisa? Begini ceritanya. Nah, ini. Supaya kalian enggak meremehkan. Tadi kan saya ngomong saya imbangi tadi. Jangan sampai kata Buya dosa itu ya santai. Ya, boleh jadi dosa yang terakhir. Dan kalian juga ditakdir Allah berdosa itu supaya kalian tidak jatuh ke dosa yang lebih besar, itu sombong. Kamu wiridan rajin Allah tahajud, baca Quran, berbuat dosa. Oh, bagus itu. Kalau kamu nggak berbuat dosa, kamu akan jatuh di dosa yang lebih tinggi apa? Dosa kesombongan. Saya setahun, 2 tahun nggak pernah sholat qodhoan, nggak pernah putus wirdul latif, duha, tahajud, tugas, beres, nggak pernah tidur. Aduh, ini dosa terbesar itu malah. Maka dikasih Allah dosa yang kecil. Sedikit ngantuk, ngantuk, astagfirullah. Oh, aduh nggak mutola'ah, aduh nggak nugas, aduh keasikan main-main sama burung. Istighfar, astagfirullah, ini bagus tuh. Nanti kalau kamu nggak begitu dosa sombong, bahaya itu. Bahaya. Jadi kamu dikasih dosa itu bagus supaya kamu nggak dosa yang lebih besar, yaitu kesombongan. Tapi jangan disengaja kan ya, itu nggak boleh sengaja. Dosa itu syaratnya itu 4. Nggak boleh sengaja, nggak boleh terus menerus, nggak boleh memperkecil, dan nggak boleh main-main. Ini 4 syarat. Silakan berdosa tapi jangan dengan 4 niat ini. Terus menerus, mempermainkan, menganggap kecil, sama apa tadi yang satunya? Sengaja. Sengaja itu ya sengaja. Saya niati nanti nggak ngaji. Terus nanti alasannya begini, wah itu niat itu. Nggak boleh. Sengaja, terus menerus, memperkecil, permainkan. Gimana mempermainkan itu? Dosa engkau istighfar. Dosa engkau istighfar itu. Itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Ya. Terus begini, saya nanti lagi. Supaya ngimbangi tadi ya, ini harus imbang, enggak imbang ini balai nih. Jangan sampai salah satu dipakai hadisnya, yang lainnya ditinggalkan. Ini berat ini. Makanya ini saya bilang tingkat tinggi ini. Ini mahat alal ali soalnya. Ya, ini alal ali, enggak gampang-gampang. Ini harus ilmu tingkat tinggi. Salah jadi Siti Jenar. Salah tangkap Siti Jenar bahaya ini. Awas. Ya, Siti Jenar itu bagus ya, Siti Jenar itu bagus sebenarnya. Banyak yang mengatakan beliau itu bagus. Cuma ini supaya memudahkan kalian pahami omongan saya aja. Saya nggak mau menjustifikasi menjudge, menghakimi. Begini, saya ingat saya namanya Asyingkiti, saya lupa namanya. Beliau ini beristighfar, bertobat kepada Allah 40 tahun, satu kata alhamdulillah. Gara-gara alhamdulillah itu dia tobat sama Allah 40 tahun. Gimana ceritanya? Ceritanya itu semua rumah-rumah itu kebakaran. Kemudian rumahnya beliau yang nggak kebakaran, toko atau rumah lah kebakaran. Rumahnya beliau sendiri nggak kebakaran. Beliau ngomong alhamdulillah. Langsung astagfirullahaladzim. Kenapa saya alhamdulillah? Bukankah saudara saya sedang mengalami kesusahan? Kenapa saya baca alhamdulillah lu gitu? Itu bertaubat sama Allah 40 tahun. Menyesali perbuatannya gara-gara ngomong alhamdulillah, rumah dia, tokonya dia selamat. Mestinya kan nggak begitu, mestinya kan kalau temannya kanan kirinya kena musibah kita harus sedih kan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, kalau alhamdulillah tobat tuh, itu wali betul. Itu ulama itu. Tapi kan dosa kan menurut beliau tapi. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Wis, terus kemudian yang terakhir begini, Rek. Perhatikan.
kalian nggak berbuat dosa itu nggak mungkin. Kalau kalian nggak berbuat dosa, langsung cepat mati. Ini hadis itu, nanti cek. Ada seorang ulama, saya baca ini juga, Anul Hilmi saya baca. Ada ulama, ya Allah, di Ka'bah doa, takdirkan saya nggak berbuat dosa sama sekali setelah ini. Ada hatif, hatif. Ada suara. Kalau kamu minta itu, lalu di manakah yang namanya asmaku al-Ghaffar? Kalau kamu minta nggak berbuat dosa, namaku al-Ghaffar mana? Kayaknya dalam sebuah hadis lagi mengatakan begini, andaikan kalian nggak berbuat dosa semuanya, kabeh nggak dosa, kabeh semua manusia nggak berdosa, alim kabeh, soleh kabeh, nama juga penuh kabeh, masjid penuh, tak mirip bedo. Tak mirip ganti-ganti maksudnya. Karena apa? Semua orang bisa soleh kabeh, alim kabeh, giat kabeh, nanti ganti-ganti ngono maksudnya. Paham tak? Ya. Kok semua orang soleh, jadi berhari ganti, pendino ganti, soleh kabeh, alim kabeh gitu. Ya. Paham? Andaikan semua soleh kabeh itu cepat mati itu. Bahasanya Allah itu la zahaballahu bikum. Allah akan melenyapkan kalian semua. Wala saufa ya'tillahu biqaumin yuznibuna wa yastaghfirun. Allah menciptakan kaum yang berbuat dosa dan minta ampun. Jadi tujuannya dosa itu apa tujuannya, Rek? Supaya kalian minta ampun sama Allah. Itu tujuannya dosa. Dosa tidak untuk menjatuhkan kalian, tapi untuk membuat kalian sama Allah merasa tadzallul, merasa beristighfar kepada Allah. Itu ingat itu. Sahih Muslim baca. Kalau kurang marem ya, kurang lego misalkan ya, baca syarahnya syarah Nawawi lil Muslim. Jadi Allah itu memang mau kita itu berbuat dosa. Tapi habis berdosa kita langsung beristighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Langsung astagfirullahaladzim. Langsung, nggak pakai nanti. Oh ya, yang keempat dosa itu boleh, yang penting jangan menunda taubat. Langsung istighfar, langsung nggak pakai nanti. Boleh berbuat dosa, tapi jangan dibarengi dengan 4 tambah 1. Jangan mengakhirkan taubat. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Jadi pokoknya kita ini sama Allah dituntut untuk istighfar sama Allah. Jadi orang yang ideal itu bukan orang yang nggak berbuat dosa blas, nggak ideal itu. Yang ideal dosa istighfar, ideal. Tapi jangan sering-sering. Alhamdulillah, kenapa alhamdulillah? Kakek dosa aku iki. Tadi kakek istighfar, ya salah juga meniku. Ini nggak benar kok nanti salah paham, nggak gitu maksudnya. Ini supaya kalian tidak putus asa dengan perbuatan dosa. Itu maksudnya. Dan supaya kalian semakin dekat dengan Allah dengan dosamu. Supaya kalian apa? Semakin dekat dengan Allah dengan dosamu. Loh maksudnya. Dosa maksiat itu biasa. Yang parah itu, istikbar. Sombong itu yang parah itu. Ya itu beda dosa, tapi itu yang parah. Selama kamu nggak ada sombong, insya Allah aman. Nggak ada ujub, insya Allah mudah diperbaiki. Tapi kalau sudah nempel ujub sama sombong, waduh itu penyakit. Fazadahumullah maradha. Kalau sudah maradhanya bertambah-tambah, khatamallahu qulubihim, itu ujian paling besar. Jadi saya ngomong begini tujuan saya apa? Tujuan saya supaya kalian itu semakin dekat Allah dengan dosa-dosamu itu. Semakin takrub ilallah. Oh gitu. Paham ya? Syekh Malik itu pernah diceritanya itu beliau kepingin nasi biryani. Beliau kepingin nasi biryani serek. Ya nasi Arab ya. Terus kemudian jam 2 malam itu datang, ada yang ngirim. Santrinya kan tahu. Beliau apa? Enggak malah bahagia. Nah, dia kan top pikir hatiku cocok iki. Beliau malah sedih. Aduh. Kalau tahu saya tadi diijabah omongan saya, maka saya tadi minta ampunan sama Allah. Oh, gitu. Tambah sedih dapat nasi biryani. Karena kenapa kok enggak minta sama Allah ampunan? Ini wali, jenis wali kutub 2 kali beliau. Jadi kita ini harus jangan merasa aman dari dosa, dan kalau sudah berbuat dosa segera bertaubat. Segera minta ampun dan merengek-rengek kepada Allah. Tadzallul kita kepada Allah. Ya Allah, saya enggak mampu
menahan diri saya untuk tidak berdosa. Meskipun saya sudah azam untuk nggak berdosa, tapi tetap saja saya masih berdosa. Maka jangan sampai wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sampai kau pasrahkan diri saya sekejap mata kepada selain Engkau ya Allah. Lu ngono. Paham tak? Sehingga Allah. Paham maksudnya? Tuntas ya ini ya. Jangan sampai aliran salah satunya loh ya. Satu aliran ini bisa dianggap situ jenderal kedua ini. Jangan. Paham ya? Jadi minta ampunan, jangan sampai sombong, jangan sampai ujub. Semua ibadah kita harus disertai dengan tazallul kepada Allah. Tahu tazallul ya? Merendahkan, menghinakan diri kepada Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu fakir, butuh kepada Allah. Jangan sok-sok. Sing sok tahajud bendino, alhamdulillah ya Allah, rahmatmu ya Allah. Saya tahajud, ketut ya Allah, dosa apa ya Allah, astagfirullah terus, astagfirullah. Kenapa istighfar kok nggak mari-mari? Iya nggak tahajud aku rek, mesti. Saya tahajud, alhamdulillah ya Allah, saya banyak dosa, saya ini orang biasa kok, dengan paringi limpahan yang begitu besar ya Allah. Oh, itu. Sehingga menjadi balance. Bisa ya, ingat sama saya, tazallul harus merasuk dalam setiap ibadah kita kepada Allah. Pun, saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan setelah ibadah Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim.